Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa khususan abaan wa ummahatin wa jadi wa jalan bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbi sahri sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah para ibu, para bapak, ngapunten ini gunjang-ganjing waktunya. Ini 2 minggu ini kebetulan ada touring, jalan-jalan terus. Alhamdulillah kemarin ya nyakseni lah, melihat muktamar NU di Lampung ya. Jadi mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, baru pulang nyampe Sumarung Jumat. Insya Allah juga besok juga begitu Bu. Jadi besok Selasa, Rabu juga mau ini dari Sumatera mau ke Kalimantan. Nah ke Kalimantan. Jadi nyuwun oleh karena itu yang nambeli, yang ngijoli hari rutin ya, biasanya Selasa, Rabu, Kamis ya. Saya ini tukar waktu ya dengan Ustadz Nasir. Alhamdulillah kita semua paling sehat ya. Mudah-mudahan diparingi ilmu yang bermanfaat ya, dan mudah-mudahan pandemi ini berakhir ya. Jangan sampai ini lagi lah ya, merasanya ya tersiksa kemana-mana itu. Memang di dunia itu bagi orang yang beriman memang ujian ya, jadi kayak ujian. Jadi kalau maunya sih ujian itu yang enak-enak saja maunya kan. Makanya kan ada hadis hudiatul qulub badal mihan wal fitan. Kadang-kadang terbukanya hati untuk beriman, orang itu sudah mengalami ujian dan tempaan musibah macam-macam ya. Mudah-mudahan ya sudah cukup lah 2 tahun lebih ya, kurang lebih 2 tahun ya, mulai Maret 2020 ya sampai 2021 mau selesai. Praktis saya tuh 2 tahun ini nggak ketemu mahasiswa ya, nggak ketemu mahasiswa, ya, gimana bayangkan itu ya. Mudah-mudahan ya, nggak usah ini lagi ya, walaupun tetap kita juga jogo, jadi manfaatnya memang ada, jogo seneng cuci tangan kainnya ya. Mudah-mudahan itu gambaran seneng wudu ya, seneng wudu, dawamul wudu. Kalau bisa itu memang jangan sampai gantung wudhu lah kalau bahasa Jawanya, medot suci gantung wudhu. Jadi ya, gantung wudhu karena ada faedahnya kan. Man aroda ayulazimal ilmi fa'alai khamsi khasalin. Man aroda ayulazimal ilma ya, fa'alai khamsu hisolin. Jadi kalau orang itu ingin ilmunya itu ini apa bertambah terus, berkembang terus, apa lah ya. Salah satunya kan dawamul wudu, sholatul laili wal raka'ataini dan seterusnya. Kita teruskan maling nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat saya minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah sampai pada ayat paman syahida minkum syahra
fal yasum. Paman syahida minkum syahra fal yasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dua alat yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmul iddah wa tuqabbiru ala ma hadakum. Syahrun paman syahida, paman sinten mawon ya. Syahida kang nyakseni sapa siman ai hadara, tegese nekseni itu hadir di bulan Ramadan maksudnya. Mingkum saking sira kabeh. Lah ini Gusti Allah itu sudah memberi isyarat. Walaupun di sini paman syahida tetapi ditambah di belakangnya kata mingkum. Nah ini jadi harus ini waspodo. Berarti tidak semua orang ngaku agamanya Islam itu mau melaksanakan ibadah puasa. Hanya sebagian saja. Jadi harus disadari kalau karena apa? Karena masih ada di samping dibolehkan juga ada sing dablek. Ya dablek itu gak mau nindakake puasa. Nah, alasannya digawe-gawe dhewe. Jadi paman syahida minkum. Nakseni napa asyahra ing wulan Ramadan. Nah, jadi minkum itu jadi indikator hanya sebagian dari kamu semua itu yang menyaksikan bulan Ramadan mau berpuasa, itu loh itunya itu. Jadi kalau masih ada yang tidak berpuasa, ya panjenengan pun ngarani nopo aneh-aneh ya. Memang Gusti Allah sendiri menghendaki ternyata tidak semuanya. Nah itu peliknya Gusti Allah memberi isyarat-isyarat ke kita itu. Fal yasumhu mongko wajib nekani poso sapa si man syahida waman kana maridon. Nah itu sama dengan ayat sebelumnya juga kan, waman lan sinten mawon kana kang ana sapa si man ana iku maridon loro sakit permanen. Nah, sakit yang memang ada dua hal kan, satu sakit insiden ya, mudah-mudahan jamaah kita yang kena musibah sakit juga mudah-mudahan cepat sembuh kembali ya. Dan yang kita yang sehat-sehat ini perlu jogo hati-hati. Ya di bagian hati-hati juga kadang-kadang ini mikir ini menurut ibu-ibu, bapak-bapak ini itu tempat yang luang itu antara masjid lama dengan masjid baru kita ini itu ada tempat kosong. Nah suatu hari hujan deres ya, hujan deres tahu-tahu pabri ini kepleset ya, iya kaget saya khawatir kok langsung meneng waduh kacau ini. Tuh ibu-ibu juga ada yang mau terpleset juga itu. Makanya dipikirkan itu kalau dibikin taman itu harus dirawat rajin ya. Dibikin kolam apalagi ya ampun kalau dicor air atasnya ditutup meneh ben manfaatnya untuk sholat ben gak hujan ya gimana ini dipuling monggo Bu, dipuling Bu, usul kepada pengurus supaya hujannya itu gak masuk itu. Ya saya khawatir itu yang ya kalau yang ini kalau hujan deras itu supaya maridonnya ini tidak itu kalau kepleset ceblok jatuh kan maridonnya maridon ini maridon ya memang ya, ada unsur ini unsur human error lah bahasa ini ya, ada unsur kesalahan kita. Nah yaitu kesalahan kadang ya karena ini apa lantai-lantai gini kan kena banyu licin ya, supaya maridon tidak maridon insidental ya, maridon ya. Waman lan sinten mawong kana kang ana sapa siman ana iku maridon sakit atau loro ya gerah ya termasuk bunyai ya itu banyak ya mudah-mudahan ya
cepat kembali pulih ya. Nah, itu. Yang sakit permanen karena usia atau karena stroke ya, stroke juga kan mengkhawatirkan sekarang ini ya. Au ala safarin utawa tiyang niku wasiman man niku au ala utawa ono apa man ono iku ala safarin. Jadi au itu kembalinya kalau ingin sempurna membuat pemahamannya au ala sapin au kana ya au man kana utawa ono apa man ono iku ala safarin. Nah ono bepergian lungo tapi lungonya bukan lungo untuk maksiat sebagaimana di awal kemarin. Lungonya memang lungo untuk yang ada hal-hal yang berhubungan dengan ya, tugas ya, ada yang berhubungan dengan silaturahim ya, tapi silaturahimnya bukan dengan pedes di kebun binatang, silaturahimnya dengan keluarga, dengan atau memang sapar. Nah, saparnya yaitu untuk nuntut ilmu, apalagi untuk nuntut ilmu dikategorikan saparnya sabilillah itu man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a dalam hadis itu. Man kharaja fi talabil ilmi, man sinten mawon kharaja kang medal, metu, keluar, pergi. Fi talabil ilmi keluarnya itu dalam rangka untuk tujuan nuntut ilmu. Bahwa fi sabilillah maka orang itu keluar bepergiannya itu saparnya itu sapar kategori fi sabilillah hatta yarji'a sehingga orang itu kembali lagi sebagaimana dalam surat karena walaupun mikul firqatin ya itu kan. Seperti saya ini dari Jawa Barat dulu tuh niatannya ke Jawa Timur tuntut ilmu sampai ke Cantol punya istri segala. Ya, ini angel kembali lagi ke Jawa Barat. Nah, maunya sih setelah selesai kembali. Setelah tahu-tahu selesai kuliah ditawari jadi dosen. Ya akhirnya ya ke Cantol pisan. Beranak pinak lagi di Jawa Timur. Ya, beranak pinak. Ya itu. Saparnya itu lungo itu jadi tidak untuk maksiat, tidak untuk nonton film, tidak untuk sapar ke Mandalika nonton apa nama balapan sepeda, nah, itu, atau nonton nang Singapura bal-balan. Nah, itu ini enggak kategori saparnya sapar yang boleh kosor karena yang enggak boleh puasa. Ini kan kategori saparul mubah. Apalagi kalau saparnya sapar yang ada unsur maksiatnya ya, nang Genting Highland umpamanya atau nang Hong Kong. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, fa'iddatun itu ya mongko diganti sapa siman kana maridon au ala saparin fa'iddatun maka wajib diganti ya. Ngitung ya awalnya si iddah itu ngitung ya. Min ayamin ukhor maksudnya diganti dengan beberapa hitungan di hari di luar bulan Ramadan. Nah itu taqaddama mangka wis den disi apa misluhu umpamane contohe paman syahida wa kurir landen balen-baleni li alayata wa hamma supaya drapon li ala drapon yen to ora di angen-angen apa nasu. Jadi apakah dengan kenapa ini khawatir karena ada paman syahida, yaitu dianggap paman syahida itu membatalkan perintah dari sebelumnya yang membolehkan apa yang membolehkan diganti dikodok di bulan Ramadan tidak puasa dikodok di luar bulan Ramadan atau diganti dengan bayar fidyah. Nah itu dikokohkan ya. Jadi nah itu jadi Gusti Allah tuh memang enak itunya itu tidak memberatkan ke kita.
di alayata yutawahamma nasuhu bitamimi man syahida, dengan turunnya ayat man syahida ini tetap masih memberi khawatir kalau tidak ada kata-kata paman syahida palyasumhu sampai palyasumhu saja, itu tidak ada tambahan wa mangkana maridon aw ala safarin idatum min ayamin ukhor, dikhawatirkan bahwa bagi orang yang sakit atau orang yang berpergian dina ininya yang ruksoh istilahnya. Jadi ada kebolehan dalam Islam itu ada istilah ruksoh dan azimah, yaitu azimah. Ngoten serius nggih. Jadi ini sudah biasa sini. Jadi makanya palyasumhu khawatir kalau hanya palyasumhu, wah ini gak ada ini toleransi, bahasa yang lebih kerennya. Gak ada toleransi kalau orang sakit tidak boleh berpuasa, kalau orang bepergian tidak boleh berpuasa, itu khawatir. Yuridu mikarep sinten Allah Gusti Allah bikum maring sira kabeh. Nah, kalau ini bikum Bu, bukan mingkum ya. Kalau mingkum itu hanya sebagian. Nah, itu. Kalau bikum untuk semuanya ya. Jadi itunya tuh indikator kepada khitabnya kepada siapa itu. Jadi pamang syahida minkum, oh berarti sing poso iku ya ora kabeh. Orang kabehnya itu dimungkinkan karena sakit, dimungkinkan karena bepergian, atau karena orang pekerja keras yang kalau puasa itu dia tidak kuat kan itu. Karena yutiku ada ininya, ada istitoahnya, yaitu atau dablek. Yang dablek ini yang perlu diliterasinya, yo belajar. Tapi ada juga saking ininya nih karena puasa itu sudah masuk kepada alam ini Bu, alam penyucian arwah. Jadi puasa ini bukan hanya penyucian fisik, tetapi masuk kepada belajar nyucikan ruh yang suci. Itu di ini lagi, di apa namanya, di upgrade lah. Jadi puasa itu seolah-olah mengupgrade bukan hanya fisik tapi ruh. Makanya ada yang kuat walaupun puasa itu udah kayak diceritakan salah satu guru saya itu, yang guru spiritual namanya Mbah Yai Kus, itu puasa, waktu puasa tidak tidur tidak makannya itu bisa bikin rumah selama bulan puasa itu siang malam tirakat. Memang niatnya tirakat, riaboh tirakat. Kalau kita kan enggak ya, puasa itu kan nunda waktu. Bahkan puasa ini kita dijadikan balas dendam. Keinginan apa saja, tumbas, es, dawet, pecel, rawon, soto, itu sate, dilumpukno di bulan ya Bu, kayak buko, tahu-tahu dengan air 1 gelas sudah KO. Nah, KO. Yuridu mikarep sinten Allah Gusti bikum maring sira kabeh. Yuridu napa al yusra, ing perbuatan kang gampang. Jadi Gusti Allah itu artinya begini, kita beribadah itu bukan berarti Gusti Allah mempersulit diri kita. Sing penting taat kan, taat. Wala yuridulan orang mikarep akan sinten Gusti Allah bikum maring sira kabeh al usra. Usra itu kesulitan, perbuatan yang menyulitkan. Angel. Kalau yusra itu gampang. Jadi Gusti Allah itu dalam beribadah itu memang menghendaki sesuatu yang gampang bagi kita. Tidak, ya awakmu sakit ya aja puasa. Awakmu pergi karena apa? Karena terasa Bu, bepergian itu sebagaimana sudah sampaikan 2 minggu yang lalu, memang as-safaru qit'atun minal azab, kata Rasulullah. Hadisnya itu as-safaru qit'atun minal azab. Bepergian itu memang bagian dari siksa sebetulnya. Bayangkan naik bis Bu, dari Surabaya ke Lampung itu berangkat jam 8 pagi, datang ke sana itu jam
4 subuh. Jadi subuh itu masuk, bayangkan berhenti 2 kali itu sholat makan, belum lagi antri penyeberangannya itu ya 3 jam. Jadi jauh ternyata Sumatera itu, ya, walau di peta itu kayak dekat. Dari macet lagi karena banyak kendaraan yang ke sana itu berbarengan. Walaupun alhamdulillah sudah ada tol, jadi luar biasa ini tol lintas Sumatera ini sampai, alhamdulillah. Itu pulang lagi ya itu. Dan naik pesawat juga begitu, Bu. Jangan dikira naik pesawat enak. Ya, naik pesawat juga di pesawatnya sih sederhana. Jadi kit'atun minal adab. Jadi siapa bagian dari, oleh karena itu wajar Gusti Allah itu memberi keringanan. Karena hikmah yang diinginkan Gusti Allah itu gak angel-angel, taat, belajar taat. Walida abahalakumul fitra fil marodi wasapari. Jadi salah satu kemudahan dari Gusti Allah itu abaha ngangsal aken sapa Gusti Allah lakum maring sira kabeh al fitra ing buka wal fil marodi ing nalikane sakit. Jadi sakit apa? Sakit insidental maupun sakit permanen. Kalau sakit insidental, wah itu kita wajib kodok ya, kecuali ibu-ibu ya yang head itu kalau itu ininya Bu, kodoknya itu kalau puasa boleh dikodok, wajib. Kalau sholat tidak perlu dikodok ya. Wasapari utawa ing dalam bepergi wali kauni zalika fil manailah. Nah, menurut ulama fikih kita harus mengetahui, jadi al-marad was-safar itu kategori itu ilah. Ilah itu apa? Alasan yang bisa merubah hukum. Ya, ilah. Al-hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adaman, kaidahnya itu. Jadi hukum yang kita praktekkan itu, hukum itu ada 2. Satu hukum wad'i. Hukum wad'i itu alasan mengapa kita melaksanakan sesuatu. Yang kedua hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum yang wajib mengikat kepada orang mukallaf, makanya taklifi. Orang mukallaf itu siapa? Mukallaf itu orang yang menerima beban perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teorinya, itu landasan itunya ilmiahnya itu. Nah, itu. Nah, hukumnya itu yang ini namanya hukum taklifi. Nah, hukum taklifi itu ada 5 macam. 1 ijabun, wajib ya. Yang kedua nadbun, sunnah. Yang ketiga mubahun, boleh ya. Yang keempat ikrahun, makruh. Yang kelima tahrim. Jadi apa yang menjadi kewajiban dari Gusti Allah melekat pada diri orang mukallaf. Nah, orang mukallaf itu siapa? Orang Islam, baligh dan berakal sehat. Nah, oleh karena itu kalau panjenengan ingin tidak melaksanakan Islam, pilihannya ada 2. Pertama, jadi orang gila, yaitu atau jadi orang yang sakit permanen. Nah, udah itu. Karena selama akal kita sehat, maka kita ini kalau ngaku Islam agamanya, nah akal sehat itu ukurannya apa? Ukurannya itu orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang cantik, mana yang elek, mana yang ganteng, mana yang elek. Itu akalnya sehat itu. Kalau tidak bisa membedakan yang ganteng, itu tidak bisa membedakan yang ilah. Jadi boleh, sehingga yang wajib itu bisa turun ke sunnah, bisa turun ke mubah, bisa turun ke makruh, bahkan bisa turun ke haram. Nah, ada yang perbuatan yang diharamkan, ada perbuatan yang dimakruhkan, ada perbuatan yang mubah. Mubah itu dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga boleh. Tapi kalau sunnah dikerjakan berpahala,
tidak dikerjakan rugi ya. Kalau wajib ya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan dosa. Itu kalau haram dikerjakan dosa, ditinggalkan berpahala. Jadi ketika kita meninggalkan perbuatan haram itu angsal pahala, Pak. Jadi bukan hanya melaksanakan yang wajib saja dapat pahala itu ya. Jadi ketika kita meninggalkan perbuatan yang dimakruhkan, yang diharamkan juga berpahala. Jadi makanya untuk bisa membedakan kapan wajib, kapan sunnah, kapan mubah, kapan haram dan kapan makruh, makanya ada namanya hukum wad'i, ada alasnya, ada namanya wad'i. Itu makanya ada 3 syarat, sabab, mane. Jenengan wajib sholat karena syaratnya terpenuhi, orang Islam, balik, berakal sehat, nah itu kuat melaku, saking griya ke masjid, saking griya ke pasar, saking griya ke mall, kuat. Nah, masa ke masjid gak kuat karena itu. Ceritanya ngoten. Walitukmilul iddata, walitukmilulan drapon su agar nyempurnaaken sira kabeh yaitu litukmilul iddata. Al iddata ing hitungan bilangan ketika kita tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Makanya di sini iddat maksudnya iddata shaumi ramadana. Walitukabbirullaha di samping walitukmilu juga walitukabbiru dan drapon yento ngagungaken sira kabeh nangkum ini Pak ini. Nah, kan ada bikum itu. Nah itu. Yuridullahu bikum. Nah, litukmilu kembalinya kepada bikum bukan minkum ya. Walitukabbiru juga bitu kembalinya kepada bikum. Walitukalulian yento drapon agar kalian semua ya betul-betul juga mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Inda ikmaliha, nalikane nyempuh sempurnane laksanakan ibadah iddah itu. Nah, ada yang mengartikan walitukabbirullaha itu juga kenapa hari apa namanya? Hari raya. Hari raya itu sing diucapkan oleh kita hanya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah itu wujud dari walitukabbirullaha itu diwujudkan ke dalam Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajazundahu wa hazamal ahzab wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Insyaallah kurang 100 hari ya kita akan memasuki bulan puasa. Alama hadakum, alama ing atase perkara ya hada kang wis nuduhaken sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh. Ai arsyada tegese nuduhaken sinten Gusti Allah kum ing sira kabeh. Dengan cara apa Gusti Allah menunjukkan ke kita lima alimi dinihi, dengan kita diulangi masalah agamanipun Gusti Allah. Kalau itu sudah kita laksanakan semua, wala alakum lan menawa sira kabeh kum ya, iku tashkuruna dados tiang-tiang ingkang pinter syukur.
Jadi kalau puasa kemarin la'alakum tattaqun, menowo, tapi ingat la'ala itu menowonya itu menowo pasti bisa tercapai ya. Karena la'ala itu litaroji. La'ala itu harapan optimistik. Waduh, jadi ada harapan yang optimistik namanya la'ala. Optimis ya, tercapai. Kalau ada juga angan-angan yang tidak akan tercapai, namanya tamani dalam bahasa Arab. Jadi itu, nah monggo sedikit demi sedikit. Nah sekarang perubahan hukum itu kayak apa? Yaitu ada ininya, ada kriterianya. Ya dari kita contohnya ibu-ibu puasa tauhid nggak perlu sholat. Nah karena memang ada mane, ada larangan. Ya ketika puasa itu haid maka tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Puasanya harus diganti, tapi sholatnya tidak perlu diganti. Enak. Nah, bepergian, kemudian sakit, kok boleh mokel karena memang sababnya ini karena sabab ada ilat. Di hutan kelaparan ada bangkai boleh dimakan. Kalau memang saparnya memang sapar. Taskuruna supaya kalian semua pinter bersyukur, jadi tiang-tiang ingkang pandai bersyukur Allah marang Gusti Allah ala zalika ing atase kono mengkono melaksanakan tuntunan perintah Allah. Dalika itu kembalinya kepada apa? Kepada pamang syahida minkumus syahra fal yasum wa sa'ala jama'atun wa sa'alalan pauspol bertanya. Salah itu bertanya. Salah itu artinya jaluk ya. Tapi di sini artinya bertanya. Wah, selesai sudah Bu itu. Nah, ini berarti kita ini sudah sampai ayat ini kita sudah ada 4 catatan penting ya. 1 masalah tauhid dan akhlak. Yang kedua, masuk ke amalan jasadiah itu wajib makan yang halal. Nah, itu Mbak. Nah, itu. Ini belum sholat ini, baru ini saja. Yang ketiga, setelah memasuki makan yang halal, supaya jiwa raga kita suci, maka puasa. Nah, ada 3. Nah, itu. Nah, yang keempat ini, masuk ke alam yang keempat ini, kalau ketiga-tiganya sudah dilakoni secara ideal, ya maka ada ayat yang memberikan gambaran sajane awakmu karo pangeran itu cedek. Makanya wasa alalan pada tumakon sopo jamaatun, sebagai jamaatun itu sekelompok wong akeh bertanya marang sinten an-nabiya marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kenapa dibaca nabiya, kenapa dibaca jamaatun? Nah, itu ada itunya, itu ada itunya. Kenapa di ini baca sa'ala, tidak baca akan sa'ala, yas'alu, su'ila kadang-kadang. Nah, itu. Sallallahu, kenapa dibaca sallallahu, tidak dibaca sallallaha? Nah, itu ada aturannya itu. Sallallahu alaihi wasallama. Kenapa di sini wasalama dibaca wasalim? Sholat wasalam, sholli wasalim. Nah, itu. Nah, pada tumakon sekelompok manusia dumateng Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu doa mugia rahmat takdim dan keselamatan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Jadi sholawat artinya itu doa, Pak. Kita mau sholawat. Mengapa Rasul yang sudah istimewa seperti itu kita doakan terus? Karena di samping perintah juga memang manfaat luberannya itu kembali ke kita. Inna wa malaikatu shalluna 'alan nabi. Bayangkan Gusti Allah dengan para malaikat saja selalu mendoakan Rasulullah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna wa malaikatu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu tiang-tiang sallu alaihi wasallimu tasli. Masa awakmu ora gelem maca. Di samping wujud terima kasih juga wujud beber.
Makanya sholawat itu dianggap passwordnya berhubungan dengan Gusti Allah. Makanya kalau nganggur Bu, gak usah ngerasani sing aneh-aneh, mau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu cukup. Sallallahu ala Muhammad sambil jalan itu Bu. Kalau kita ini sambil jalan, insya Allah kalau panjenengan dalam perjalanan kemanapun, kalau kata mau sholawat itu kakek ditolongi karo Gusti Allah. Jadi pun aneh-aneh kalau gak hafal sholawat nariyah, gak hafal sholawat munjiat, gak hafal sholawat ghazaliyah, gak hafal sholawat maisisiyah. Wah, ya sudah, ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, sudah cukup itu. Nah, bagaimana kalau ada yang pakai sayyidina dan tidak ada pakai sayyidina? Gak usah diperdebatkan. Sing penting gelem mau sholawate. Pertanyaan nopo? Aqoribun Rabbuna, aqoribun Kanjeng Nabi, apakah Gusti Allah itu Rabbuna itu qoribun, apakah dekat pangeran kita? Panunajiyahu amba'idun. Nah, kalau memang Gusti Allah itu dekat, maka Gusti Allah yaitu amba'idun atau Gusti Allah itu ada. Nah, kalau ada panunadiyahu maka kita nyeluk-nyeluk. Panazala maka turun ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Wa idza sa'alaka maka tatkalane padha tumako Kanjeng Nabi ka ing panjenengan sira. Nah, yang jadi repot sekarang ini kan untuk bisa menunjukkan dekatnya Gusti Allah setelah Kanjeng Nabi Muhammad itu siapa. Nah, ini ya, padahal di sini menggunakan kata ka. Disinilah dalam ajaran tasawuf ulama-ulama mengajarkan perlu punya guru spiritual itu di sini. Bukan hanya guru yang menyampaikan masalah kognisi ya, ilmu. Kayak kados ngeten niki kan hanya untuk mengembangkan pemahaman kita secara rasional. Tapi pemahaman Al-Qur'an yang tidak bisa masuk akal itu ada ilmunya sendiri yaitu. Makanya dalam agama itu ada istilah ma'rifat ya, ada ada syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Syariat itu perilaku fisik. Nah, empat istilah itu sajane itu hubungannya dengan empat unsur yang ada di dalam diri kita. Fisik, kemudian ruh, hati atau qalb dan rasa. Manusia itu ada hati. Hatinya itu kan berbolak-balik. Ukuran kita punya hati itu sesuatu yang bolak-balik. Ya, makanya ada doa dari Rasulullah kan, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dini waftah qulubana kafutuhil arifin. Allahumma ya muqallibal qulub wahidat yang selalu membolak-balik hati, sabbit quluban mugi panjenengan netepaken ati kula ala dinika tetep dumateng keyakinan agama panjenengan. Hati, ada ruh. Nah, ruh ini sebagai jeladren khusus sebagai daya penggerak dalam diri kita. Makanya ada ungkapan la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Karena ruh itu bagian dari kekuasaan Gusti Allah, ya, maka kita ini tidak bisa daya apa-apa. Kalau tidak ada ruhnya, kita ini nggak punya daya apa-apa. Makanya berterima kasih kepada Gusti Allah itu karena ternyata tangan bisa bergerak, mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, mulut bisa ngomong, ya, bolongan dua bisa kentut, bisa pipis, ya toh? Coba kalau panjenengan nggak bisa kentut, ya, mahal itu Bu. Nggak bisa pipis, mahal. Ya, bisa jadi orang gara-gara bolongan ini bisa jadi orang kan itu. Nah, jadi itu nah kalau tidak ada ruhnya, tidak ada ruh ditiupkan oleh Gusti Allah kepada semua makhluknya, bukan hanya pada kita,
kepada pohon-pohonan, kepada binatang, kepada alam apapun, itu semuanya berzikir, bertasbih, yaitu dengan itu manusia aja lah. Nah, ruh ini ketika ditutup oleh jasad, ya, jadi gak ngerti apa-apa, la ta'lamuna syai'a, jadi bodoh, ya. Jadi orang ngerti apa-apa. Ruh ini jadi seperti bingung masuk ke dalam jasad manusia itu. Dan disitulah butuh kembali disyahadatkan, dipersaksikan kembali. Makanya ayat wa idza sa'alaka itu untuk menunjukkan bahwa ruh dengan Tuhan itu dekat. Jadi ruh itu channelnya Tuhan, CCTV-nya Tuhan ruh itu. Nah, setelah ruh kemudian punya rasa, punya bolak-baliknya hati, yang terakhir kita ini yang paling dalam itu punya rasa. Dengan adanya jasad, adanya ruh, dan adanya hati, maka manusia punya rasa. Jadi rasa itu substansi yang ada dalam diri manusia. Rasa. Nah, organ rasa ini sebetulnya yang harus dimanfaatkan ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita jalan, ketika kita makan, minum, di mana saja. Kemana rasa itu? Merasa hadir menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kan itu. Karena aladina yazkuruna waha ya mau wa qu'udaw wa ala junubi wa yatafakkaruna. Makanya ketika Rasulullah ditanyai wa idza sa'alaka, nah yang bertanya itu siapa? Ibadi, tiang-tiang yang memang kualitas keinginan dekatnya dengan Gusti Allah itu sudah ada. Namanya hamba itu sudah tahu siapa jeragannya itu. Jadi jeragan. Tentang apa yang dipertanyakan? Ani saking ingsun Allah. Pak ini maka jawab Pak ini maka jawab panjenengan Nabi Muhammad, ini utawi ingsun Allah iku qaribun, sangat-sangat dekat. Qarib itu sangat dekat, qaribun sangat dekat. Nah itu. Nah ini sing digoleki itu sing dekat dengan kita ini siapa? Makanya ada ungkapan la haula wala quwata. Saking dekatnya Gusti Allah tuh menyatu seolah-olah la haula ora ono daya sumingkir saking durhaka kan. Wala quwata lan ora kekuatan ibadah illa billahi angin sertanipun Gusti Allah. Jadi mohon maaf. Jadi ada pemahaman istilah dalam bahasa Jawa manunggaling kawula lan Gusti itu tidak salah. Menyatunya diri kita dengan Tuhan, hanya kita saya tidak tahu Tuhan, itu aja masalahnya. Jadi Gusti Allah itu lebih selalu menyertai kita. Ana indadonibi wa ana ma'ahu, kan itu ana indadonibi, aku iki sesuai dengan persangkaan kalian tentang aku, wa ana ma'ahu lan aku iki selalu bersama. Ida, tapi ada syaratnya. Ida zakaroni, ya, tatkala awakmu iling nang aku. Nah ilingnya itu kaya apa? Nah itu masa la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa itu? Atau Allah apa itu? Kan itu baru pada taraf jasad, pada taraf ini, pada taraf ungkapan ekspresi lahiriah. Jadi yang batiniahnya kaya nopo, nah itu perlu dipertanyakan, perlu bertanya. Itu wa idza sa'alaka ibadi ani, Pak ini qaribun. Nah insyaallah dengan puasa itu bisa untuk bisa nelusuri Gusti Allah cedek itu karena itu minhum ya saking si ibadi bi ilmi kalawan weruh maring ingsun kata Gusti. Nah, oleh karena itu fa'akhbirhum bizalika. Nah ini fa'akhbir mongko panjenengan ngabaraken wahai Kanjeng Nabi Muhammad hum ing jamaatun aladi sa'alaka, ya, kepada orang-orang, kepada anak akhbir. Nah, yang mengakhbirkan ke kita ini loh yang sekarang. Makanya
selegenje atau apa namanya muskilah untuk bisa menunjukkan siapa Allah itu misterinya luar biasa sekali. Ya itu cuma nanti kapan-kapan kita diskusikan, kita tak beri ilustrasi gambaran. Jadi Gusti Allah yang cedek itu harus betul kita rasakan. Ya insya Allah jangan sampai saya berdosa juga kepada jenengan semua untuk bisa bagaimana sih nyelami merasakan dekatnya kita dengan Gusti Allah itu. Nah yang kita dekat kan dengan angen-angen sekarang ini. Nggih, angen-angen sholat aja kadang-kadang dipenuhi oleh angen-angen, hiatul wahmi yang banyak. Kadang-kadang makanya kalau ada orang sholat oleh Gusti Allah masih dipaido, wailul lil musallin, itu kan maido tiang sholat. Pasholli li rabbika, ya apa sholat hanya semata-mata ujibu da'watad da, ujibu maka bakal nijabai nyembadani sapa Gusti Allah da'watad da'i. Nah ing penjaluanipun tiang ingkang minta, ida da'ani tatkalane si dakwatu da'i itu njuluk janyuwun ni ing ingsun itu ingnya da'a ida da'ani tempat ingsunnya. Nah itu monggo diperhatosaken saestu ya. Jadi waida sa'alaka ibadi anni fa ini qaribun ujibu da'watad da'i ida da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi. Fal yastajibu mongko bakal nyembadani, bakal disembadani sira kabeh. Kalau kita jaluk ya nyuwun, insya Allah kalau Gusti Allah makanya jenengan pun ngantos. Nah kita minta kepada Gusti Allah itu bukan mentarget bukan bertarget, karena melaksanakan ayat ini dalam rangka nindaake ayat niki ujibu da'watad da'i ida da'ani. Kalau kalian minta kepada aku kata Gusti Allah pasti aku akan mengabulkan semua permintaanmu itu. Nah cuma Rasulullah memberi isyarat pengkabulan doa kita itu ada 3 kategori. Ini harus diingat-ingat ya, ada 3 kategori. Kategori pertama instan, apa yang kita minta langsung diijabahi di dunia ini, instan ya, artinya jaluk niki dikabulkan. Kalau untuk bisa seperti itu memang ada ininya, requestnya itu langsung, misit kita itu langsung dijawab. Makanya ada sholat istikharah. Istikharah itu biasa langsung dijawab ya, oleh Gusti Allah itu. Kemudian ada nyuwun ini dispundin biasanya. Makanya dalam Al-Quran itu ada istilah hikmah sirriyah min ayatil Quran. Coba waca iki. Nah, ingin dapat jodoh, kemudian rumah tangga ini kok kekiran terus, kok tidak ada cinta dengan suami istri itu, ada doanya kan itu, kan? Nggih. Doa ada, jadi ada komplit Pak dalam kata. Nah, jadi kalau memang kita biasanya kalau doa-doa itu dikabulkan itu. Makanya muncullah ahli hikmah dalam Islam, kiai yang bisa nyukani wirid dan nyukani doa macam-macam. Nah, itu yang pertama. Nah yang kedua konversi, tidak dikonversi. Dengan jenengan rajin berdoa dikonversi diganti. Contohnya jenengan itu mestinya kena musibah, tahu-tahu kok terselamatkan. Nah itu berkat doa kita itu Bu. Jadi investasi doa kita itu ada yang kedua, ada mungkin dikonversi ya. Ya mesti tahu-tahu orang lain hanyut semua, tahu-tahu jenengan selamat. Nah, itu ada. Nah keselamatan yang mendapat seperti sekarang musim pandemi ya, orang lain pada berguguran, berjatuhan, bergelimang, tergeletak gara-gara covid, kita selamat.
Nah itu konversi itu ada, karena usaha kita oleh Gusti Allah dikonversi dengan cara seperti musibah Gunung Semeru, tahu-tahu ada yang rumahnya selamat, orang nggak apa-apa. Ada juga yang seanak-anaknya habis, istrinya habis, tinggal dia sendiri, ada itu. Ya. Nah, itu dikonversi itu. Nah konversi ini, dan yang ketiga, semua doa kita pasti dikabulkan di akhirat. Dengan kasih sayangnya Gusti Allah, kalau diberikan di dunia mungkin kita akan terjerumus kepada contohnya Sa'labah. Nah itu Sa'labah itu dijadikan contoh, ya doanya kepada Rasul, oleh Rasul dikabulkan, tahu-tahu gak kuat derajat, istilahnya gak kuat derajat, akhirnya terjerumus kepada kafir. Makanya kan ada ayat nanti wa idaan amna al insani wa na'abina wa idam masaru syaru, karena ya usah di belakang. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, lan drapon podo iman sira kabeh ya. Dengan apa? Fal yastajibu li du'ai bit taati. Jadi enaklah, sudahlah kalian ini taat saja nang penuh tanpa pasrah. Makanya ada yang mengartikan agama itu ada al-khudu al-mutlak, kepasrahan penuh pada awal. Yu'minu bi, lan drapon podo iman sira kabeh marang Gusti Allah, bi nah marang Gusti Allah. La allahum, nah ini lebih istimewa lagi. Nah kenapa kok yang lain-lain la alakum, di sini la alahum? Nah, kan sebelumnya la alakum taskurun, la alakum tatakun, tapi di sini Gusti Allah la alahum dapat menomor, karena ini ibadi Bu, itunya kembalinya kepada ibadi. Menawa siraka hamba-hambaku kata iku yarsudun, tiang-tiang ingkang selalu mendapatkan petunjuk. Disinilah, nah inilah yang menyebabkan mengapa kita butuh mursyid. Nah, ketika kita ingin kembali kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ada ungkapan wa man lam ya'la sayupa syaitanu sayhuhu. Kalau kita tidak waspada memilih mursyid, maka bisa jadi setanlah mursyidnya, punya guru. Nah itu ngoten ayah taduna tegese awakmu kabeh he ibadi, termasuk mudah-mudahan termasuk tiang-tiang ing selalu angsal petunjuk, angsal petunjuk. Ngoten. Ada yang bertanya Pak? Nah, monggo. Ya, jadi begini, berdoa itu karena kita niatnya, karena kita diperintah berdoa, maksudnya itu Bu. Jadi bukan karena kita berdoa mentarget sesuatu yang kita inginkan, karena melaksanakan perintah saja. Berdoa itu makanya berbanyak baik. Jadi berdoa itu bukan bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang kita minta, karena kita disuruh minta gitu loh. Niatnya disuruh minta saja. Kenapa kita berdoa? Karena kita disuruh berdoa. Jadi niat seperti kita sholat. Mengapa kita sholat? Karena disuruh kita sholat. Artinya ini belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Melaksanakan sesuatu ojo sampai golek ijo-ijolan. Itu loh Bu maksudnya itu. Kalau seperti sholat pun ngantos pengen gak ada pikiran masuk surga, pun ngantos pikiran angsal pahala, kita sudah pasti. Makanya saya kan Gusti Allah itu dengan doa kita fal yastajibuli wal yu'minu bi, itu fal yastajibuli itu pasti Gusti Allah itu akan menyembadani, mengabulkan semua doa-doa kita yang dimohonkan kepada Gusti Allah. Dengan catatannya itu tadi,
pengabulan doanya itu ada kemungkinan melalui 3 model. Ada yang langsung. Begitu contohnya ketika kita lakukan keluh kesah macam-macam itu doa sakit ada kan, doa sakit, doa apa-apa. Oleh Gusti Allah tuh semua apapun yang berhubungan dengan niat derek nyemplung nang Gusti Allah mesti diawali dengan doa. Masuk WC doa, nggauli istri doa, dengan doa semua kan. Iya toh? Doa. Setelah gauli juga doa, ya. Setelah keluar juga WC juga doa. Itu mau masjid doa, mau cari rezeki mau makan doa. Tidak pernah tidak ada doa. Ya. Nah, melafalkan doa itu niatnya karena diperintah untuk berdoa. Ojo sampai seperti mau makan kan, apa doa makan Bu? Allahumma ini a'udzubika minan. Setelah doa juga begitu. Nah, jadi doa itu ngoten Bu ceriosnya. Jadi belajar ikhlas, jangan mentarget karena pasti. Jadi kalau tidak di dunia, di akhirat juga akan menjadi tabungan. Karena ada kemungkinan kalau diberikan di dunia khawatir, tidak kuat nyonggo derajat. Istilahnya itu tidak kuat nyonggo derajat. Nah, oleh karena itu wali yu'minu itu diartikan yudawimu, ya, harus terus istiqomah noto iman itu gak boleh pedot-pedot. Walaupun memang dikhawatirkan al imanu yazidu wangkusu. Ngoten Bu nggih, jadi belajar tidak mentarget babah nah insyaallah kalau itu ini belajar ikhlas. Nah, itu belajar ngoten Pak nggih. Cekap Bu. Nah, terkait dengan masalah ilmu hakikat. Nah, ini kan masuk ilmu hakikat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun itu memang Rasulullah itu memberi isyarat begini. Jadi Islam itu kalau yang berhubungan dengan syariat tidak ada yang menolak, semuanya mesti menerima. Tetapi kalau sudah masuk dunia iman, hakikat itu hubungan dengan iman kokoh, madep, mantep, mandeng. Jadi madep, mantep, mandeng. Sing angel kan mandengnya itu, mandeng marang Gusti Allahnya itu sing angel. Madepnya kita sudah sepakat. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau inna sholati wa nusuki. Ketika masuk inna sholati itu ada mandeng. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi itu sudah mandeng itu. Angel untuk kita itu. Mesti kita karena jadi madep, mantepnya sudah masuk ke mandengnya itu sing angel. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wafi ni'amakum mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhim. Sallallahu alaihi Muhammad salatan tunjina biha min jamil khawal wal afat wa taqdina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarku sawat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma ta'ala sirri wa ala niyati faqbil waqdi hajatina waqtini su'alana ina ma'amruhu ida roda syai'an ayyakula rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina alhamdulillahirabbil sekurang dan senyuwun aku pangapunten. Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.